Kau mungkin pernah melihatku berjalan di malam hari dengan dandanan mencolok dan langkah yang cepat. Tapi tahukah kamu, aku tidak sedang mengejar gemerlap, aku sedang mengejar harapan yang tertinggal. Namaku Liana, usia 29 tahun, seorang kakak dari 3 adik yang semuanya masih sekolah. Aku bukan wanita beruntung. Ayahku pergi sejak aku SMA. Ibuku jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja sendiri. Sejak itu, semua beban jatuh ke pundakku. Aku pernah mencoba jadi kasir, pelayan kafe, bahkan guru les. Tapi dunia ini kejam pada perempuan tanpa gelar. Upah minim, jam kerja panjang, dan tubuh yang lelah tak pernah cukup untuk membayar semua kebutuhan. Sampai akhirnya aku masuk ke dunia malam. Seorang teman memperkenalkanku pada pekerjaan sebagai hostess di sebuah lounge. Bukan pekerjaan kotor, cuma temani ngobrol, tertawa, minum, dan pulang dengan uang lebih dari sebulan gaji di minimarket, katanya. Awalnya, aku benci tempat itu. Lampu temaram, bau rokok, tawa palsu. Tapi, aku ingat wajah adik-adikku yang menatapku sambil bilang, "Kak, uang SPP belum bayar." Dan sejak malam itu, aku pun berdiri di bawah lampu neon, menyimpan luka di balik lipstik merah. Pagi hari, aku tetap jadi kakak yang menyuapi adik-adik. Siang hari aku mencuci pakaian, menyiapkan makan. Tapi, malam, aku berubah jadi seseorang yang bahkan tak bisa ku kenali. Makeup tebal, baju mencolok, suara dibuat manja, tertawa pada lelucon basi pelanggan. Di dalam hati, aku berdoa setiap malam. Tuhan, jagalah hatiku agar tak tenggelam di tempat ini. Biarkan aku tetap Liana, kakak yang berjuang, bukan wanita yang menyerah. Orang-orang tak peduli alasan kita, mereka hanya melihat dari luar. Suatu hari tetangga memergokiku turun dari mobil tamu. Sejak itu, bisik-bisik bermunculan. Perempuan, malam, cewek, nakal, nggak malu sama keluarganya. Aku pulang ke rumah, menahan tangis. Tapi adik perempuanku memelukku dan bilang, "Kakak nggak usah dengar mereka. Kalau bukan karena kakak, aku nggak akan bisa kuliah." Dan itu cukup untuk membuatku terus berdiri. Pernah satu malam, aku menangis di kamar mandi lounge. Baru saja ada tamu yang mabuk, menarik lenganku paksa. Manajer cuma bilang, "Senyumin aja, nanti dia kasih tip gede." Aku merasa hancur, tapi aku tahu, ini harga yang harus kubayar. Aku bekerja bukan untuk kemewahan, tapi untuk masa depan orang-orang yang kusayangi. Kadang, aku berpikir, mungkin kalau aku lahir di keluarga kaya, aku sedang kerja di kantor pakai blazer, bukan di tempat seperti ini. Tahun demi tahun berlalu. Adik pertamaku lulus kuliah dan langsung kerja. Adik keduaku masuk sekolah kedinasan. Adik bungsuku kini sudah kelas 3 SMA dan sering bilang, "Nanti aku kerja, Kak, biar kakak bisa istirahat." Hari itu, aku menangis sendirian, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya pelangi itu mulai terlihat. Sekarang aku pelen-pelen, belajar menjahit dari tetangga. Aku kumpulkan uang untuk buka usaha kecil, menjahit pakaian atau jualan online. Aku tahu, dunia malam bukan rumah selamanya, tapi dunia itu pernah jadi jembatan. Jembatan antara gelap dan cahaya. Aku tahu, dunia memandang rendah perempuan sepertiku, tapi aku tidak pernah malu pada diriku, karena aku tidak menjual tubuhku. Aku menjual waktu, senyum, dan rasa lelah demi harapan yang lebih terang. Setiap malam adalah gelap, tapi aku percaya setelah gelap, pelangi akan datang. Cerita ini terinspirasi dari banyak kisah nyata. Jangan hakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat. Di balik keputusan yang tampak salah, kadang tersembunyi perjuangan yang luar biasa.